Yo halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek dan kali ini kita akan bahas informasi terbaru seputar smartphone. Oke, di episode kali ini kita akan bahas prosesor terbaru dari Snapdragon ya untuk mid-range, kemudian ada kabar dari Xiaomi, ada kabar dari Oppo dan ada kabar dari Vivo. Seperti apa informasinya? Wes, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, informasi yang pertama yaitu dari Qualcomm yang baru aja ngeluarin sebuah SoC atau sebutannya chipset atau sebutannya prosesor, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Ya, ini adalah sebuah SoC atau chipset untuk handphone atau smartphone mid-range, dan SoC ini menggunakan fabrikasi 4 nanometer. Tapi sayangnya di sini si Snapdragon 7S Gen 2 ini dia memiliki performa yang ada di bawah Snapdragon 7 series. Jadi meskipun dia menggunakan angka 7 tapi dia ada di bawahnya. Jadi ini bisa dibilang bukan generasi kedua dari Snapdragon 7. Di sini bisa dilihat dari spesifikasinya di mana Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 ini dia menggunakan konfigurasi 4 core plus 4 core, di mana 4 core untuk performanya yang jalan di 2,4 GHz dan 4 core lainnya itu berjalan di 1,95 GHz. Dan kemudian untuk GPU-nya di sini masih belum jelas GPU yang dipakai ini menggunakan Adreno berapa. Yang saya sudah dapat informasinya di sini adalah ISP-nya, di mana ISP-nya ini bisa mensupport kamera itu up to 200 megapiksel dengan perekaman video 4K 30 fps. Ya, memang ini prosesor atau SoC yang dipakai untuk smartphone kelas mid-range, dan untuk support memorinya dia sampai LPDDR5 3200 MHz. Jadi bisa dibilang di sini untuk Snapdragon 7S Gen 2 ini agak sedikit apa ya, meskipun dia menggunakan angka 7 tapi performanya jangan berharap seperti Snapdragon 7. Dan ada kabar kedua yang berkaitan dengan si Snapdragon 7S Gen 2 ini. Langsung aja kita masuk ke informasi yang kedua. Oke, jadi ada hubungannya dengan informasi yang pertama mengenai Snapdragon 7S Gen 2. Di sini langsung muncul sebuah informasi kalau ada smartphone yang akan segera rilis yang menggunakan ini prosesor atau ini SoC, yaitu si Xiaomi Redmi Note 13 series. Jadi di sini ada sebuah poster Redmi Note 13 Pro dan juga Redmi Note 13 Pro Plus, di mana akan dirilis di tanggal 21 September mendatang. Dan kalau kita lihat di poster tersebut, untuk layar yang dipakai di sini agak sedikit berbeda antara Redmi Note 13 Pro dan juga Redmi Note 13 Pro Plus. Untuk yang ada plusnya itu dia menggunakan layar curve atau melengkung, sedangkan untuk yang Redmi Note 13 Pro biasa itu menggunakan layar datar biasa. Dan kedua modelnya ini, baik si Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus itu menggunakan kamera yang memiliki 200 megapiksel yang menggunakan ISOCELL dari Samsung. Kabar lain menyebutkan kalau untuk Redmi Note 13 Pro yang tanpa plus itu dia menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 yang udah kita bahas di informasi sebelumnya. Tapi untuk Redmi Note 13 Pro Plus dia menggunakan Dimensity 7200 Ultra. Nah, untuk Redmi Note 13 yang biasa ini saya masih belum dapat informasi yang jelas. Jadi di sini yang ada informasinya hanya untuk seri Pro dan juga Pro Plus-nya. Dan untuk benchmarknya juga bocor di sini, yaitu si Redmi Note 13 Pro yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Dimana di sini untuk single core-nya memperoleh skor 1012 dan juga untuk multicore-nya itu memperoleh 2493. Dan gimana tuh menurut kalian mengenai si Redmi Note 13 series ini? Apakah layak ditunggu di tanggal 21 September nanti atau gimana? Cobalah kita diskusi di bawah. Sekarang kita bahas dari brand sebelah saingannya si Xiaomi, yaitu Oppo. Oppo baru aja merilis sebuah smartphone mid-range yaitu Oppo A2 Pro yang kemarin di video sebelumnya udah kita bahas mengenai smartphone terbaru. Jadi pertanggal 15 September kemarin Oppo ini meluncurkan Oppo A2 Pro di Cina. Meskipun smartphone ini diperuntukkan untuk kelas mid-range, tapi untuk layarnya di sini menarik, yaitu menggunakan layar 6,7 inci Full HD Plus AMOLED yang bentuknya curve dan memiliki refresh rate 120 Hz. Sedangkan untuk SoC-nya atau chipsetnya dia menggunakan Dimensity 7050 dan baterainya sendiri 5000 mAh. Nah, ini menarik teman-teman.
Jadi terkait dengan informasi video sebelumnya yang mengatakan bahwasanya Oppo akan merilis sebuah program gratis penggantian baterai, di sini ternyata juga diumumkan bahwasanya Oppo A2 Pro ini dia memperoleh jaminan dari Oppo untuk baterainya itu bisa bertahan 4 tahun lebih dengan baterai health di 80% ke atas. Wah, luar biasa. Jadi programnya itu kalau misalkan baterai dari Oppo A2 Pro yang 5000 mAh ini mengalami penurunan baterai health di bawah 80% selama kurang dari 4 tahun, itu kalian bisa mengklaim atau mengganti secara gratis baterai tersebut di service center Oppo. Wah, ini program yang menarik sekali ya, dan ini hanya berlaku di Oppo A2 Pro ini dan mungkin nanti akan seterusnya di produk-produk Oppo yang terbaru. Nah, ngomongin spesifikasi lainnya dari Oppo A2 Pro ini, untuk RAM-nya itu up to 12GB dan untuk storage-nya up to 512GB yang menggunakan UFS 3.1. Kemudian untuk konfigurasi kameranya dia menggunakan 64MP untuk kamera utamanya dan kemudian 2MP untuk depth sensornya. Nah, kamera-kamera tersebut dibalut ke dalam sebuah frame bulat yang berada di tengah-tengah persis dari bodi belakang dari Oppo A2 Pro ini. Sedangkan untuk varian warnanya sendiri ada 3 warna, ada fast black, kemudian ada desert brown, dan juga ada twilight color. Dan untuk harganya, untuk yang varian 8128 itu di kisaran $248, dan untuk yang paling tinggi yaitu 12GB itu ada di angka $330. Ya, gimana tuh? Apakah tertarik untuk membeli si Oppo A2 Pro ini? Nah, kita udah bahas nih Xiaomi dan juga Oppo. Vivo ternyata juga nggak kalah. Dia juga dikabarkan akan merilis sebuah smartphone mid-range mereka, yaitu Vivo T2 Pro. Kalau Xiaomi itu tadi akan merilis Redmi Note 13 seriesnya di tanggal 21 September, Vivo ini akan merilis T2 Pro-nya itu di tanggal 22 September. Jadi selisih cuma 1 hari aja. Nah, Vivo di sini menyebut T2 Pro-nya ini sebagai pioneer performance, di mana untuk SoC yang dipakai di sini menggunakan Dimensity 7200, mirip dengan kabar dari Redmi Note 13 Pro Plus yang paling tinggi ya, Dimensity 7200. Kemudian untuk pilihan daripada RAM-nya itu menggunakan RAM 8GB dengan storage sampai 256GB. Kemudian kita pindah di bagian layarnya. Nah, untuk layarnya sendiri memang untuk HP mid-range sekarang hampir semua menggunakan layar curve, termasuk si Vivo T2 Pro ini. Kabarnya itu akan menggunakan layar 6,78 inci yang memiliki refresh rate 120Hz, resolusinya Full HD Plus dengan panel AMOLED yang bentuknya curve tentunya. Dan Vivo T2 Pro ini didukung dengan baterai 4600 mAh yang support dengan charging 66W. Kemudian kita akan beralih di bagian kameranya. Nah, ini mungkin yang akan menjadi nilai jual dari Vivo T2 Pro ini. Karena untuk kameranya dia menggunakan kamera 64MP yang di situ sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer dan juga AIS atau Electronic Image Stabilizer, plus kamera depth sensor 2MP, di mana kamera belakangnya ini juga diberikan sebuah aura light yang ada di Vivo V29 kalau teman-teman ingat itu. Dan untuk kamera selfie-nya ada kamera 16MP. Nah, kalau dilihat-lihat di sini untuk si Vivo T2 Pro ini bisa dibilang mirip dengan iQOO Z7 Pro, yang dimana iQOO Z7 Pro ini dirilis di India beberapa minggu belakang. Jadi kemungkinan bisa dikatakan kalau Vivo T2 Pro ini merupakan rebranding dari iQOO Z7 Pro untuk pasar yang lebih luas atau pasar global. Jadi apakah kalian tertarik untuk menunggu si Vivo T2 Pro ini? Atau kalian pengen beli Oppo atau si Redmi? Ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu tadi adalah beberapa informasi yang berhasil saya kumpulkan untuk Tech News smartphone kali ini. Nantikan kabar-kabar terbaru mengenai Tech News yang episode selanjutnya akan kita bahas di luar smartphone. Apa aja kabarnya? Apakah Intel Gen 14 udah mulai bisa dibeli atau gimana? Guys, pokoknya stay tune terus di Ishoku Tech biar teman-teman nggak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Terima kasih sudah menonton sejauh ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Ishoku Tech. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Fat, salam Ishoku Tech.